Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Khutban, NIM 2421058, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, langsung saja kita memasuki. Ya, maaf Bapak lupa. Apa? Bapak akan membaca absen terlebih dahulu. Ya, baik. Ya, baik. Bapak akan membaca absen terlebih dahulu. Siti Fatimah, Hadir Pak. Abdul. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya. Baik. Mana? Langsung saja kita akan memasuki pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini dengan berjudul atau dengan materi tanggung jawab. Apa makna tanggung jawab? Ada yang tahu makna tanggung jawab itu seperti apa? Makna tanggung jawab itu bertanggung jawab Pak atas yang sudah disuruh atau yang sudah diperintahkan. Jadi bertanggung jawab dalam mengerjakannya. Ada yang tahu? Lainnya? Tidak tahu ya. Oke. Tanggung jawab itu ya, sebagai warga masyarakat merupakan bentuk kesadaran akan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nggak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantu orang lain, ya kan? Ya Pak. Nah itu. Setiap individu memiliki tanggung jawab karena bersifat kodrati. Ya. Ada yang tahu kodrati apa artinya? Tidak tahu. Ya, artinya itu tanggung jawab menjadi bagian dari kehidupan. Ada yang tahu apa makna tanggung jawab bagian dari kehidupan? Seperti apa contohnya? Satu saja. Ada yang tahu? Tanggung jawab dan Tanggung jawab bagian dari kehidupan. Misalnya seperti keluarga kan tanggung jawab ya Pak. untuk kehidupan, misalnya beristri atau bersuami kan sebagian dari kehidupan. Ya, menurut ya tanggung jawab adalah kewajiban yang ditanggung seorang individu termasuk menanggung akibatnya. Paham enggak? Kewajiban yang ditanggung seorang individu termasuk menanggung akibatnya. Seperti tidak mengerjakan tugas Pak, itu kan sebagai tanggung jawab kita Pak. Kalau tidak mengerjakan tugas, jadi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi konsekuensinya Pak, entah itu dihukum atau diberi tugas tambahan oleh Bapak. Ya, contoh tanggung jawab yaitu seorang siswa wajib belajar demi memenuhi kewajibannya. Baik Pak. Kadar tanggung jawab ini diterima ketika dia menerima hasil ujian apakah nilainya bisa membaik atau memburuk. Setiap tindakan dan keputusan ini dituntut untuk memiliki tanggung jawab ya. Tindakan dan keputusan dituntut untuk memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dipercayakan pada seseorang atau orang lain diterima sebagai tugas. Selanjutnya, sikap tanggung jawab ini diwujudkan pada diri sendiri atau keluarga dan masyarakat. Sikap yang terbentuk seiring perkembangan seorang
anak sampai dewasa. Nah, hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dalam sebuah masyarakat. Setiap anggota memiliki tanggung jawab dan menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Setiap anggota memiliki tanggung jawab dan menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Ya, kita tuh harus punya tanggung jawab, baik apapun itu hal tentang sosial ataupun ya seperti itulah. Contoh perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yaitu rela berkorban, mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh, jujur, dan berani menghadapi risiko. Tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yaitu rela berkorban, ya, seperti pergi pagi pulang malam, ya, demi tugas, nah, demi nilai, secara sungguh-sungguh, jangan main-main, buat tugas, izin buat tugas, pergi ke warnet, main PS, nah kan tidak sungguh-sungguh tuh. Iya Pak. Jujur, jangan nyontek, jangan nengok kawan, dan berani menghadapi resiko. Resiko nyontek tanggung jawab, tanggung resiko dewe-dewe, ya, sendiri-sendiri. Contoh tanggung jawab kepada Tuhan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Contoh tanggung jawab kepada Tuhan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Contohnya saja, rajin beribadah, melakukan perbuatan baik di kehidupan sehari-hari. Nah, rajin sholat terus, azan, kan baik sehari-hari. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, bersyukur karena bisa sekolah, makan, dan hidup sehat. Nah, itu bersyukur. Jangan dikik ngeluh, mana sekolah hari Senin, MTK, IPA, mending pala. Nah, itu tidak usah kayak itu. Iya Pak. Baik Pak. Harus bersyukur yang diberikan oleh Tuhan, ya. Hidup sehat, makan, ikan teri terus itu makan. Orang luar sana kan banyak makan apa adanya, makan pakai garam. Bersyukur. Iya Pak. Terus memelihara dan menjaga lingkungan ciptaan Tuhan. Contohnya bersih-bersih rumah, membersihkan tempat ibadah, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Jangan nampak sampah dibiai, dilantai. Nah, tuh udah elok tuh kayak tuh. Iya Pak. Selanjutnya, contoh tanggung jawab kepada diri sendiri, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Nah, jangan nak ke sekolah belum mandi, cuci muka bae. Putri Pak. Muka kusam. Nah, terus menjaga diri dari hal membahayakan, menjaga gizi dan keseimbangan, selalu waspada dan menjaga keamanan di tempat yang berbahaya. Makan tuh seimbang baik dan gizi. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Seimbang. Dan waspada dan menjaga keamanan di tempat yang berbahaya. Kalau sekolah jangan pulang sendiri-sendiri. Bawa orang tua, apa abang, apa ayu, terserah. Yang penting jangan sendiri. Iya Pak. Dunia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab. Berjanji akan menepati bertanggung jawab pada perkataan dan perbuatan. Misalnya, berjanji tidak akan mengulangi itu mengerjakan PR. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah dipilih. Nah, kita misal milih keputusan ini apa misalnya, saya memilih kerja kelompok ini Pak. Nah, besok milih kelompok lain. Nah, tuh kacau tuh. Selanjutnya, 3. Contoh tanggung jawab kepada keluarga, menjaga nama baik keluarga, ya. Menjaga nama baik keluarga, jangan memburuk nama baik keluarga, mencoreng. Di depan baik, di depan baik, belakang buruk. Terus memelihara lingkungan yang bersih, nyaman dan aman untuk anak-anak. Membuat peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Sikap dan perilaku disiplin sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam keluarga.
menjaga hubungan baik, untuk menghormati, menyayangi, dan menghargai keluarga. Hubungan antar keluarga itu harus dihormati. Depan orang tua nunduk, jangan selengean kayak tendang orang. Terus contoh tanggung jawab kepada masyarakat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan diselenggarakan oleh masyarakat. Misalnya ikut dalam gotong royong, nah harus ikut, jangan gotong royong tidur. Contohnya bersih desa, Karang Taruna, ikut kegiatan pos kamling, ya, kegiatan dalam lingkungan ini untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di masyarakat. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dalam masyarakat. Contohnya, tidak mencuri dan main hakim sendiri. Misalnya ada orang maling, main tinju baik, lapor dulu ke Pak RT dan warga setempat, ya. Main hakim sendiri tidak baik. Berani melaporkan kejadian mencurigakan dan meneguhkan masyarakat yang berwenang. Kalau ada kawan buat salah, jangan diam-diam baik, jangan takut, laporkan. Selanjutnya contoh tanggung jawab kepada bangsa dan negara, ya. Mencintai tanah air. Nah, ada yang tahu contoh mencintai tanah air itu seperti apa? Itu membersihkan lokasi sungai atau lingkungan supaya tidak Mencemar. terlibatkan kebanjiran. Nah, itu. Dan aroma kesehatan Ya. tidak sedap. Begitu kan Pak? Ya, bagus. Ini 100 untuk Anda. Melestarikan bahasa dan seni budaya. Ada yang tahu? Melestarikan bahasa dan seni budaya. tidak Seperti contohnya belajar seni budaya Pak, mengenal batik dari daerah Jambi atau dari daerah lain. Setelah itu belajar tentang tarian dari daerah Jambi atau tarian dari daerah Aceh. Ya, Dan bagus. juga dari bahasa juga beda-beda Pak. Melestarikan bahasa itu sangat penting. Bahasa, misalnya bahasa desa, ya pakai di desa, jangan dipakai ke tempat lain, orang tidak paham. Ya, selanjutnya menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada yang tahu? Contoh, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mencintai produk dalam negeri, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Baik, sampai di sini ada yang bisa itu bertanya? Ya, Pak. Ya, baiklah, kalau tidak ada, Bapak akan mengasih tugas, ya, PR, pekerjaan rumah. Ya, baiklah. Bapak ada itu kertas LKPD yang akan Bapak berikan kepada kalian untuk mengerjakan di rumah. Yang akan dikumpulkan minggu depan. Yang tidak mengumpulkan, siap-siap keluar, ya. Baik Pak. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini. Alangkah baiknya kita menutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.